Lalu dalam masa pandemi ini ya, kalau kita lihat kita ini kan banyak pertemuan-pertemuan secara online ya. Jadi Mm, kita seperti sekarang ini ya, kita antara mm, Bandung dan di tempat Mbak Wida di mm, Tangerang ya, kita jarak mm, jauh ini sekarang nih. Nah, mm. sekarang ini kan banyak dilakukan orang seperti itu. Jadi Ya, tidak ada kehadiran betul secara fisik ya. Padahal mm, kalau di dalam empati itu dia hadir di situ kan. Dia bisa mm, tatap muka secara langsung ya, dia bisa merasakan apa mm. yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Nah, pengaruh ketidakhadiran secara fisik ini bagaimana terhadap empati sendiri? Apakah itu juga mengurangi nilai empati, Mbak? Menurut pendapat Mbak Wija gimana? Sepertinya enggak. Dalam Mhm. kondisi online pun empati tetap ada. Bisa Gitu. ya. Jadi Hmm. empati itu tidak harus selalu harus physically bertemu gitu. Hmm. Nah, contohnya apa? Misalnya bencana alam. Bencana alam terjadi di negara mana? Banyak orang yang nyumbang juga dari negara yang lain misalnya gitu. Karena dia punya empati yang tinggi, udah nggak ini lagi gitu, nggak memikirkan dia harus melihat bencana yang benar-benar di depan dia, enggak. Yang saya bilang tadi empati secara sempit gitu, enggak. Jadi online pun itu tidak akan pernah menghilangkan empati itu gitu. Tetapi proses untuk latihan itu yang Hmm. agak sulit. Tapi Hmm. kalau udah tumbuh empatinya, udah ada, itu nggak akan hilang, offline atau online pun nggak masalah. Tapi untuk latihan, nah anak-anak misalnya itu yang agak susah, sehingga dia perlu visual, perlu misalnya diputarkan film lah apa, karena mereka nggak melihat langsung Ya. gitu. Itu sih, Hmm. itu Jadi Mbak Agnes. feel-nya kurang dapat ya, tapi meskipun demikian sebetulnya memang bisa dilakukan ya, Iya. melatih ataupun memberikan empati ini secara Mm-mm. tidak pertemuan langsung ya. Kita bisa Iya. Mm. tanpa mengurangi nilai empati itu sendiri ya, Iya gitu. betul. Lalu Iya. kalau tadi latihan-latihan itu sebetulnya latihan apa saja sih yang bisa diberikan untuk mengasah keterampilan berempati ini? Mhm. Latihan itu pertama dari komunitas yang kecil dulu aja, atau bahkan dari rumah gitu. Berempati terhadap orang di tempat kita, di rumah kita, membantu sesuatu yang kecil-kecil kerjaan rumah tangga itu juga melatih empati gitu. Itu dari situ hal yang kecil, baru nanti ke lingkup yang lebih besar, level sekolah, level teman-temannya, jadi lingkungan yang lebih luas. Baru ke yang lebih luas lagi, lingkungan di daerahnya, misalnya Tangerang misalnya dia tinggal, atau Tangsel, berbagi nasinya di Tangsel dulu, baru nanti yang lebih luas lagi, eh, Jakarta, Indonesia, kayak gitu. Jadi itu dilakukan bertahap. Medianya apa? Medianya nggak usah harus nunggu ada bencana atau apa, tapi eh, membuka diri, apa yang harus saya bantu untuk orang lain, apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Itu aja sebenarnya latihannya. Banyak untuk latihannya, mulai dari keseharian deh, dari misalnya menyediakan tempat duduk untuk orang yang tua, gitu. Orang tua di kereta itu udah ada tulisannya, tempat duduk ini khusus untuk priority orang hamil, ibu hamil, orang tua, orang apa disable. Ya tetap aja loh, nggak semuanya itu nyediain tempat duduk untuk mereka. Kan karena nggak ada yang empati. Gitu. Sampai perlu orang-orang pada teriak. Karena saya suka naik kereta ya. Eh, Hmm. ibu hamil nih, ibu hamil gitu. Sampai diteriakin, perlu diteriakin gitu baru nyediain kursi. Bahkan Hmm. ada lagi yang mulai naik kereta dari ujung, misalnya ujungnya tuh Serang, ya gitu kalau kereta yang lewat tempat saya, duduk terus merem, pura-pura tidur. Padahal ada ibu-ibu yang lagi hamil atau apa, jadi merem aja. Kan kita nggak enak kalau dia merem, kita mesti bangun, hehe bangun bangun, ini ada ibu hamil yang perlu masuk. Nah, itu empatinya di mana? Nah itu sebenarnya tempat latih. Jadi latihan tuh nggak harus yang di tempat yang besar atau tempat pelatihan, enggak, tapi dalam kehidupan nyata keseharian aja. Hmm. Hmm. Dibuka kepekaan kita, awareness kita, kepekaan kita, gitu sih. Hmm. Mas. Terus sejak kapan itu ya bisa sebaiknya itu diberikan Hmm. kepada seseorang? Sejak kecil, Hmm. kecil, kalau Sedini dia mungkin mulai ya. sedini mungkin, Hmm. semenjak dia udah bisa diajak secara logika berpikir, menganalisa, itu udah bisa. Umur 5 tahun, anak-anak sekarang tuh cepet banget. Dia nerima gadget itu kan di umur muda gitu. Harusnya, ini kan terkait sama moral ya, value, empati itu. Selain keterampilan sosial, itu harusnya
bisa barengan sama. Jangan sampai otak kiri otak kanannya nggak berkembangnya nggak sama gitu kan. Yang satu kayaknya lebih ke teknologi gimana, tapi sosialnya nggak ada gitu. Nggak ini. Jadi memang sedini mungkin. Dan itu bisa. Mungkin, dan dari hal-hal yang sederhana saja yang kita alami sehari-hari ya dalam interaksi dengan orang lain terutama ya. Misalnya anak kecil contoh anak kecil umur 3 tahun diajak berbagi makanan ke temannya yang umur 3 tahun juga atau umur 2 tahun. Dengan itu dia juga, kamu bagi nih makananmu atau mainanmu gitu. Tuh, dia senang kan. Jadi itu udah kayak gitu tuh udah hal-hal kecil yang membuat dia bisa nangkep gitu. Itu sih. Oke. Lalu satu lagi nih. Nah, empati itu kan kita biasa kita berikan untuk orang lain ya, karena ini nyangkut relasi masalah sosial dengan orang lain ya. Atau juga tadi dengan komunitas masyarakat gitu ya. Sesuatu kelompok yang lebih besar. Nah, sebetulnya kalau dengan diri sendiri bagaimana? Adakah itu empati terhadap diri sendiri? Oke. Sebenarnya empati itu sih terhadap orang lain, karena kita memikirkan orang lain. Tapi kalau ke diri sendiri itu tahapan di mana kita untuk mengenal orang lain itu harus merasakan apa yang kita rasakan sendiri dulu. Oh, kalau seperti itu aku sedih gitu. Oh, kalau begitu aku takut gitu. Jadi itu sebagai alarm awal itu ya dari diri sendiri. Tapi kalau empati itu memang kaitannya dengan perasaan orang lain, kondisi orang lain. Itu sih, Mbak. Jadi ini kalau diri sendiri itu lebih ke arah proses. Tapi juga perlu juga ya, mungkin lebih ke kesadaran diri itu ya. Awareness itu self awareness itu kan juga mengenali atau berempati terhadap dirinya sendiri sebetulnya ya. Iya. Jadi empati itu kan dasarnya kan basicnya sebelum ke empati kan simpati. Simpati itu basicnya awareness. Gitu. Jadi self awareness tadi itu. Betul. Betul. Oke, Mbak Widya, kayaknya banyak sekali ya yang harus ini ya kita perbincangkan. Kalau dituruti ini banyak sekali nih tentang empati, karena itu memang ya hal yang kita alami, kita rasakan dan kita lakukan juga ya dalam keseharian kita ya. Jadi banyak sekali. Mungkin itu dulu yang bisa kita obrolkan kali ini ya. Kalau boleh saya simpulkan ini ya, bahwasanya empati itu adalah seperti keterampilan yang lain juga ya, yang membutuhkan waktu dan juga latihan untuk kita bisa menguasainya. Lalu juga empati itu bagaimana kita bisa mengembangkan dari active listening, ya, mendengarkan secara aktif, kemudian juga kecerdasan emosional, dan membutuhkan juga sikap yang jujur dan tulus dari orang itu sendiri, begitu ya. Betul. Ya. Lalu juga empati itu menghendaki hal yang baik bagi orang lain kalau saya lihat ya. Jadi dengan melakukan empati, dengan melakukan langkah-langkah yang tadi disebutkan jadi di sebelumnya itu, kita bisa mengembangkan keterampilan untuk berempati ini. Gitu. Lalu juga empati ini adalah sesuatu yang tumbuh ya dari mulai kecil hingga dewasa seiring dengan waktu dan juga seiring dengan pertumbuhan pribadinya ya. Jadi melalui latihan maka empati ini akan menjadi bagian dari sifat kita ya. Sifat kita bisa berempati kepada orang lain. Begitu mungkin kira-kira yang bisa kita simpulkan dari bincang-bincang kali ini. Mungkin kali ini kita sudahi. Terima kasih Mbak Widya atas penjelasannya, atas pencerahannya, atas sharing-sharingnya tadi. Mudah-mudahan materi empati ini bisa berguna untuk siapapun yang ingin mengembangkan terutama keterampilan hidup. Terima kasih sekali lagi Mbak Widya. Sampai ketemu lagi di sesi dan topik berikutnya yang lain. Terima kasih. Terima kasih.